Ya, kemudian Ibu Nyai, problemnya beberapa orang terkadang masih belum tahu kategori atau misalnya ciri-ciri perilaku yang masuk dalam ranah KDRT. Ini apakah sebenarnya hanya fisik saja atau mungkin ada hal lain yang itu sebenarnya juga masuk kategori kekerasan? Iya, oke. Sebenarnya ini kalau subjektivitas saya ya, kembali pada undang-undang penghapusan KDRT, sebenarnya undang-undang ini memberikan ruang yang berangkat dari sudut pandang korban, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu macam-macam variasinya. Maka di dalam undang-undang itu kan ada kekerasan yang sifatnya fisik, kemudian psikis, seksual, ekonomi dan lain sebagainya. Maka bentuknya juga bisa sangat beragam. Kalau fisik tentu yang mengarah pada fisik, misalnya dipukul, ditendang, disakiti, kalau itu mudah ya untuk mengidentifikasinya. Lalu misalnya kekerasan yang sifatnya menyerang psikis. Oke. Nah, itu yang terkadang ini sulit juga, ya. Iya, jadi hal-hal yang kemudian itu bisa dilakukan oleh pasangan. Sebenarnya gini, yang menjadi korban KDRT itu bisa siapapun ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, betul. Tetapi memang sejauh ini secara kuantitatif yang lebih banyak itu memang korbannya perempuan ya. Ya memang karena kulturnya seperti ini ya. Nah, seringkali hal-hal yang selama ini tidak bisa ditunjukkan secara fisik gitu. Misalnya kalau fisik jelas ya, tangannya lebam-lebam atau berdarah atau apa yang bisa ditunjukkan gitu ya. Sebagai bukti gitu. Itu yang dianggap bukan KDRT. Padahal KDRT itu tidak hanya kekerasan fisik loh. Misalnya penghinaan, merendahkan martabat gitu ya. Atau gini, kadang-kadang ada suami yang istilahnya menekan gitu ya, menekan istri gitu untuk memaksakan sesuatu, sehingga istri ini tidak punya pilihan, tidak punya kebebasan apapun gitu ya untuk mengembangkan diri, untuk beraktualisasi, dan kemudian itu secara psikis dia juga terpengaruh, terganggu. Nah, itu juga sebenarnya bisa termasuk di dalam KDRT. Kalau aspek kekerasan ekonomi itu kan misalnya penelantaran, itu juga sebenarnya tidak diurus keluarganya. Penelantaran itu tidak hanya istilahnya ya tidak melakukan tanggung jawab ya sebagai pasangan gitu. Nah, jadi aspeknya sangat luas ya, dan ini yang mungkin membedakan antara kekerasan biasa ya dengan kekerasan ini adalah dampak yang dirasakan oleh korban itu seperti apa. Itu bisa menjadi ukuran kekerasan itu gitu. Jadi mungkin kalau selama ini orang lebih banyak melihat kekerasan itu dalam bentuk fisik ya, sehingga jelas, tapi kekerasan psikis ini yang seringkali diabaikan, padahal dampaknya luar biasa. Maka harus dilihat juga dampaknya. Dia nggak sakit badannya, dia tidak dilukai gitu, tetapi psikisnya sampai stres, mungkin sampai depresi. Nah, itu juga kekerasan. Jadi memang cukup sangat perlu untuk didalami gitu ya, sehingga apa yang menjadi spirit utama dari undang-undang ini, yaitu perlindungan terhadap perempuan, itu bisa didapatkan. Ya, seperti itu. Kok saya tercengang ya mendengar jawabannya. Nah, terkadang nih Bu Nyai, mereka para korban ya, kalau kita berbicara korban baik laki-laki maupun perempuan, ketika ketika mereka merasakan dan menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga, ini sebenarnya tahapan-tahapannya yang perlu ditempuh ini apa? Baik dia kalau misalnya dia kekerasannya dalam bentuk psikis misalnya, dia harus seperti apa mungkin? Atau kalau misalnya kekerasannya dalam bentuk fisik, dalam bentuk ekonomi, apa yang harus mereka lakukan? Oke. Yang pertama, korban ini harus bercerita minimal kepada, untuk meringankan bebannya. Iya betul. Jadi bercerita untuk apa ya? Bercerita kepada siapa yang dia percayai gitu. Yang menurut dia bisa menghadirkan rasa nyaman, rasa aman, juga aman ya, keamanan gitu. Karena biasanya ketika korban itu diserang ya, itu terjadi apa ya? Yang dia rasakan itu adalah sesuatu yang mengancam gitu ya, sehingga dari situ dia sangat butuh ruang yang aman ya. Jadi memang sangat penting untuk ini ya, dia untuk bercerita kepada siapa gitu. Nah nanti dari situ maka akan muncul ya langkah-langkah lain yang kemudian bisa dia tempuh. Dan seperti misalnya begini, dia mengalami kekerasan psikis ya, oleh suaminya, ditekan terus menerus gitu. Lalu dengan siapa dia bercerita itu sebenarnya juga penting ya. Tetapi yang penting ini cerita dulu deh gitu, karena kalau nanti harus milih-milih nanti salah nih cerita ke itu, siapa ya itu juga nanti susah lagi ya. Memang situasi ini tidak mudah memang, tetapi artinya dia harus punya keberanian dulu untuk bercerita, sehingga nanti akan ada masukan-masukan dia harus ngapain. Kalau dipendamkan dia akan semakin ketakutan ya. Dilihat seberapa besar efek yang ditimbulkan. Misalnya dia sampai trauma, atau ketika itu sudah mengancam jiwa, ya memang dia harus mendapatkan perlindungan gitu ya. Harus misalnya membutuhkan evakuasi, dia harus pindah dari tempat tinggalnya. Misalnya karena itu sudah menggunakan senjata misalnya, sehingga itu akan sangat berbahaya sekali ya. Itu harus mendapatkan ruang aman. Jadi ruang aman ini bisa ruang untuk bercerita, tetapi bisa ruang untuk evakuasi gitu. Jadi tahapan yang pertama adalah harus berani dulu untuk bercerita. Ya, jadi yang seperti ini memang harus jangan sampai disimpan sendiri sih, harus bercerita. Kemudian setelah bercerita, Oke. Setelah bercerita tadi ya, kembali bahwa membuka kemungkinan untuk menempuh tahap-tahap selanjutnya, maka bisa misalnya dia butuh pendampingan psikolog, dia bisa mendapatkan itu, atau kemudian kalau harus ini ditindaklanjuti di ranah hukum gitu ya, bisa di situ gitu. Jadi bercerita itu membuka kemungkinan langkah-langkah lain yang harus ditempuh untuk menuju pada tadi perlindungan terhadap korban. Bagaimana korban itu mendapatkan perlindungan dan keadilan, karena dimensi setiap kasus itu sangat berbeda-beda ya. Iya, dan terkadang biasanya kan butuh bukti. Iya, betul. Dan ya itu juga ya susahnya. Ini seperti misalnya kekerasan seksual itu ya. Itu kan kalau di dalam hukum kita yang dikenal itu cuma dua, perkosaan dan pencabulan. Yang itu semuanya adalah tindakan fisik gitu. Padahal kan sekarang dinamika masyarakat sudah berkembang. Modus kekerasan seksual itu nggak cuman dimensinya fisik, tetapi kekerasan gender berbasis online juga banyak sekali gitu. Atau kekerasan verbal yang menimbulkan trauma itu juga banyak. Jadi masih banyak sekali ya PR untuk memberikan akses keadilan buat terutama buat perempuan-perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan gitu, baik KDRT maupun kekerasan seksual. Ya, jadi poinnya ada pada keberanian perempuan untuk berani bercerita kepada orang terdekatnya saja dulu, kepada orang terdekatnya saja dulu untuk meringankan beban atau untuk
ya meringankan apa namanya kasusnya dia supaya tidak dipendam sendiri, sehingga kemudian dari situ muncul langkah-langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya ya. Apakah kalau misalnya kekerasannya psikis, apakah dia harus ke psikolog untuk mendapatkan penguatan dan segala macam. Kalau misalnya kekerasannya fisik, apakah harus ditempuh ke jalan hukum, seperti itu ya mungkin.